Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjut tadi terakhir sudah sampai khalifah apa? Umar bin Abdul Aziz. Nasab dari ibunya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang khalifah yang dikenal dekat dengan ulama. Tidak kurang punya guru lebih dari 40. Sebahagian besar sahabat Nabi, bukan sebagian besar, sebagian kecil sahabat Nabi, sebahagian besarnya tabi'in. Karena hidup masih di tahun 60 Hijriyah. Setiap hari yang menjadi hobinya adalah bercengkerama dengan ulama. Setiap hari yang menjadi kebiasaannya adalah mencoba untuk diskusi dengan ulama. Karena beliau tahu yang mampu menarik keberkahan dan kebaikan dari Allah adalah kesolehan para ulamanya. Dan beliau tahu bahwa yang mampu mengarahkan beliau supaya beliau itu takut kepada Allah adalah ulama. Karena tadi guru kita Ustadz Abi Maki sudah menyampaikan bahwa yang takut kepada Allah itulah yang dapat gelar ulama. Satu saat pernah sang khalifah bawa lentera. Lentera bahasa kita apa tuh? Hah? Lampu tapi bukan pakai listrik. Tahun 60 Hijriah belum ada listrik, masih pakai api. Di obor, bawa. Terjadi diskusi antara dia dengan seorang ulama. Lalu Umar bin Abdul Aziz minta kepada ulama ini, nasihati aku. Luar biasa ya, luar biasa. Maka wajar ini, sang khalifah ini mampu untuk menjadi pemimpin yang fenomenal. Bayangkan ketika beliau naik jadi pemimpin, itu keadaan negeri carut marut Bapak Ibu. Keadaan negeri karena itu carut marut, kemiskinan di mana-mana, kezaliman merajalela. Orang susah untuk mencari penghidupan. Tapi begitu beliau meninggal dunia, sekedar ingin memberikan sedekah aja bingung, saking semua orang sudah pada kaya. Subhanallah. Ini kalau lagi pengajian begini di zamannya Umar bin Abdul Aziz, baru mau ngasih duit aja, mohon maaf saya udah banyak. Luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz ketika bertemu dengan salah seorang ulama sambil bawa lentera itu tadi. Dia bilang, nasihati aku. Maka ulama ini mengatakan, wahai khalifah, ketahuilah kalau seandainya engkau nanti di akhirat masuk ke neraka, maka orang-orang yang ada di dalam surga tidak bisa membantumu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, wahai khalifah, maka yang ada di neraka juga tidak bisa mencelakaimu. Maka patuhlah kepada Allah. Ini kalimat pendek, Bu. Kalimat pendek tapi mampu membuat Umar bin Abdul Aziz kala itu bergetar sampai bercucuran air mata. Lentera yang dibawa itu padam bukan karena getarannya, tapi padam karena cucuran air mata yang keluar dari air mata atau dari mata seorang khalifah. Coba nangisnya gimana itu Bapak Ibu? Cuman diingatkan, khalifah, kalau nanti kamu masuk neraka, gara-gara apa yang engkau perbuat ini, maka yang di surga nggak bisa nolong. Kalau sudah di sana, kalau di sini masih bisa. Kami menasehati Anda menasehati kami, kita masih bisa saling nasihat menasehati. Nanti kalau sudah di akhirat nggak ada lagi kesempatan itu. Dan kalau seandainya engkau masuk ke dalam surga, orang yang di neraka juga nggak bisa mencelakaimu. Jadi tidak perlu dalam kehidupan dunia di saat kita memimpin kita takut dengan hal-hal yang berbau duniawi. Karena orang-orang yang terlalu menghembuskan hawa nafsu ketika mereka masuk ke neraka, nggak bisa celakai kita. Jalan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, luar biasa. Ini satu malam Bapak Ibu, coba kalau dibikin buku itu, malam-malam bersama Umar bin Abdul Aziz, alangkah luar biasanya ini. Alangkah luar biasanya. Dan wajar saja kalau negeri yang beliau pimpin itu mampu menjadi negeri yang gemah ripah lah jinawi. Bukan perkara kepandaian beliau, tidak. Tetapi karena salah satu faktornya adalah beliau dekat dengan ulama. Ini harmonisasi, harmonis sekali. Begitu juga bagaimana kalau kita lihat
Ada salah seorang umara dididik oleh ulama, dari kecil sudah dididik. Karena dulu beberapa umara, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, itu benar-benar menginginkan anaknya dididik oleh ulama. Pernah satu saat ada salah seorang yang nanti ke depannya jadi umara. Waktu kecil belajar sama seorang ulama, dicambuk. Sampai berbekas. Padahal ini anak kecil nggak salah apa-apa Bapak Ibu. Tapi anak kecil kan nggak berani sama gurunya, diem aja. Karena yang nyambuk siapa? Gurunya. Begitu sudah besar, dia jadi umara, dia jadi pemimpin, dia jadi khalifah, datangin dia gurunya. Wahai guru, mohon maaf, saya mau tanya, masih ingat, masih kuat dalam ingatanku. Di saat aku berumur sekian-sekian di masa kecilku, ketika aku belajar denganmu, tiba-tiba engkau cambuk aku. Tiba-tiba engkau pukul aku sampai membekas. Aku mau tanya, apa salahku? Karena aku pikir sampai sekarang aku tidak buat salah apa-apa. Luar biasa, apa kata ulama? Ulama ini bilang, wahai khalifah, ketahuilah bahwa itu bentuk nasihat dariku pribadi terhadapmu. Bagaimana rasanya didolimin orang? Enak apa enggak? Waktu itu aku memukulmu sebagai bentuk kezaliman. Engkau tidak berbuat salah, aku pukul. Enak atau tidak? Tidak enak. Maka jangan engkau zalimi orang di saat engkau menjadi khalifah. Maka jangan kau zalimi orang di saat engkau diamanai menjadi pemimpin. Luar biasa. Begini, kalau seandainya umara dan ulama, sinergi, harmonis, baik hubungan mereka, Masya Allah.